Halo sahabat Mutiara, kembali lagi dengan saya di Inspirasi Agrowisata. Pada Inspirasi Agrowisata kali ini, saya akan mengajak sahabat Mutiara ke kebun durian yang sedang melaksanakan oven farm sekaligus panen durian perdana. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita intip acara oven farm di Kebun Anugrah Fana di Jawa Barat. Pada prinsipnya kebun itu tidak ada SOP yang baku. Kita sendiri yang tahu dari hasil uji coba, dari hasil praktek, dari hasil sharing kepada teman-teman pekebun yang lebih berpengalaman. Oleh karena nantinya saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa bertanya. Hari ini saya mau bagi adalah 3 cara aja saja cara menentukan, karena saya di pupuk Pak. Saya bekerja di PT Moratorium Jaya sudah 25 tahun. 25 tahun berarti setengah hidup saya sudah sama perusahaan Pak. Hanya fokus pupuk, tidak ada yang lain. Ya, mempelajari semua jenis tanaman ya. Akhir-akhir baru durian 6 tahun yang terakhir saya mendalami. Saya juga punya guru-guru, Pak Tabal juga guru saya. Karena kita durian itu dinamis. Pasti dari Bapak sekalian pasti menemukan hal yang baru. Karena petani lah yang paling pintar, bukan kita. Saya hanya jual pupuk, menyiapkan saja. Tapi petani yang pasti menemukan, ini Pak, ini Pak, ya kan? Nah, saya hari ini mendapat sertifikasi dari Pak Taba. Berarti dapat ilmu baru yang bisa kita bagikan kepada pekebun-pekebun yang lain. Jadi lingkungan itu banyak sekali menentukan, ya. Nah, baru kita pikirkan. Karena kita bilang pupuk, saya akan bicara banyak tentang pupuk. Tapi pupuk itu perlu yang namanya adalah pengapuran. Kenapa butuh pengapuran, Pak? Saya padahal nggak jual kapur. Kalau Bapak ada pengusaha kapur, senang sekali nih sekarang hari ini. Kita promosikan kapur. Kapur pilihannya ada 2, yaitu dolomit atau kapur pertanian. Atau satu lagi adalah sebenarnya kalsium sulfat atau namanya petroklas. 3 bahan ini yang Bapak boleh pilih, ya. Dolomit, kapur pertanian CaCO3 atau kalsium sulfat. Kalsium sulfat itu adalah untuk menurunkan pH tanah. Sedangkan dolomit dengan kapur adalah untuk menaikkan pH tanah. Ya, Bapak boleh pilih, hati-hati di situ ya. Yang paling bagus adalah mesnya harus lebih halus. Kalau boleh mes 100. Kenapa menaikkan pH? Kenapa? Saya nggak usah ngukur tanah. Bapak bilang sini pH-nya 7 Pak atau 6,5, kan nggak perlu. Betul. Loh, tapi kan Bapak memupuk itu memakan kaliumnya, magnesiumnya, kalsiumnya, NH4-nya. Apa yang terjadi? Itu semuanya adalah positif Pak. Tanaman akan mengambil tanaman melalui pertukaran ion, kata Pak Tabah begitu. Jadi setiap tanaman bertumbuh ternyata mengambil kalium, magnesium, kalsium dengan NH4 yang merupakan hara makro utama untuk menjadi batang, daun, dan buah dan sebagainya, itu harus melepaskan hal positif, bukan? Maka sudah pasti akan menurunkan pH. Oleh sebab itu kita bertani harus mengapur. Semakin tahun akan asap, makanya tutup mata. Nah, cara menghitungnya berapa? Yang paling mudah kan sekarang kita ikutin dari Departemen Pertanian, per hektar itu sekitar 2 ton kapur. Jadi untuk menaikkan satu angka pH itu membutuhkan 2 ton kapur kan? Kalau kita hitungin berat tanah per hektar dan sebagainya, dapatlah angka tersebut. Kita hitungin berat jenis tanah kurang lebih 1 gram per sentimeter kubik, maka kita akan dapatkan angka tersebut. Nah, bagaimana kita aplikasikan ke tanaman? Mudah. Bapak hitungin saja jari-jarinya kan. Tanaman kan ada namanya lingkaran, kanopi. Kan ada rumus luas lahan, namanya pi R kuadrat atau 22/7 R kali R, ya kan R kuadrat.
Nah sekarang ketiga adalah jumlah pupuk. Berapa Pak? Sama, saya pakai angka tadi 2 kali 2 kali 3,14 faktorial saya pakai 0,5. Berapa? Garis 6,2. Berarti pemupukan setahun butuhnya adalah 6,2. Ya kalau boleh 6 kilo atau 7 kilo sama aja. Boleh dong, atau 6,5 kilo juga boleh. Nah ini kira sekitar 6 kilo pupuknya setahun. Tapi hati-hati, itu adalah guideline kita, panduan kita. Ya, belum tentu benar karena analisis tanah dan daun kita nggak ada. Faktor koreksinya kita nggak ada. Oke? Faktor untuk pupuk boleh kita pakaikan 0,3 sampai 0,5. Pegang itu. Kalau Bapak merasa bahwa 0,5 itu dari pengalaman terlalu banyak, pakai direndahkan saja, ditambahkan dan sebagainya. Ini belum pengisian buah. Kalau pohon buahnya banyak kan nambahin dong, betul kan? Jangan sedikit pupuk. Karena pohon durian banyak buah, nutrisi kurang, apa yang terjadi? Kata apa? Mati. Jangan bangga pohon buah banyak Pak, durian. Saya punya di Sumatera Utara ada satu pohon durian bulu hitam, 60 buah. Wah cantik-cantik, habis itu pohonnya mati. Sedih nggak? Jadi wilayah cabang yang dekat dengan bumi lebih banyak peluang untuk berbuah. Karena kalau saya menulis durian akan berbuah di cabang horizontal, kita kena bully. Oh durian saya yang begini bisa buah Pak? Iya. Batang bisa berbuah nggak? Bisa. Karena genetiknya ada tes Dudinaro adalah buah yang di batang bukan? Berarti ada darah dari durian itu. Varietas itu yang bisa berbuah di batang. Bukannya nggak boleh, tapi umumnya itu aja. Karena di dunia durian ini banyak bully Pak. Saya juga takut nih. Selamat siang, saya Yoke, pemilik kebun Anugerah Farm yang terletak di Ciater, Subang. Jadi kami sekarang ini sedang mengadakan gathering dengan para pekebun lainnya dari seluruh Indonesia dengan tujuan supaya kita saling berbagi info, berbagi ilmu, supaya para pekebun ini juga mendapatkan info yang akan berguna buat kebunnya dan juga nanti pada saat pemasaran juga bisa mendapat bimbingan yang layak, juga tentu saja demi kesejahteraan bersama kita. Sesama pekebun sebaiknya saling bekerja sama. Itu saja yang kami harapkan juga terjadi pada pekebun-kebun lain nantinya. Ada durian apa aja? Durian yang kami tanam di sini umumnya musangking, tapi ada juga duri hitam atau oci dan juga bawor. Tetapi ada juga durian-durian lain untuk melestarikan tanaman-tanaman langka yang ada di Indonesia. Seperti kami juga ada dari Manokwari, ada juga yang dari Kalimantan, dari Bangka, tapi hanya untuk selingan sajalah karena kita konsentrasi kepada untuk yang dibudidayakan dan dijual. Umur berapa dan udah berapa persen yang berbuah? Saat kami menanam, kami beli bibit yang berukuran 2 meteran lebih ya atau sekitar itu, dan sekarang ini sudah menginjak usia 3 tahun 7 bulan dan 50% diantaranya sudah berbuah. Yang sisanya sedang dalam proses pembuahan. Dan juga saya aliran satu pohon satu, jangan 3 atau double planting atau triple planting. Ada yang nanam 3 kan? Repot lagi kita. Merawat satu aja susah, apalagi 3. Kecuali kalau pohon itu mau mati, kena busuk akar, baru kita sambungkan dengan kaki yang lain. Varietas Thailand buahnya besar-besar, jadi dia butuh haral. Kalau boleh 1,5 kali biasa pemupukan biasa. Kata saya ya, biasa kasih pupuknya lebih banyak. Termasuk montong juga demikian, butuh pupuknya lebih banyak. Itu kan mungkin tadi ketika tanaman sudah produktif ya, karena ketika tanaman belum produktif kelihatan dari tumbuhannya itu apakah memang kalau pengalaman Bapak apakah memang secara genetik dari varietasnya itu pengaruh juga? Pengaruh.
Karena kan warna daun itu juga pengaruh. Ya, itu juga yang saya lihat Masing-masing. kelihatan dari musangking sama duri hitam kalau di tempat saya gitu ya. Warna daun itu jauh banget gitu. Jauh banget warnanya. Biasanya kan duri hitam lebih gelap. Biasanya kalau saya. Kebalik sih saya Oke. malah musangking lebih gelap. Oke, berarti duri hitam sampai dia kondisi normal, hijaunya normal. Oke. Punya daya buffer, daya membal, nggak ada masalah. Kalau aplikasinya foliar juga nggak apa-apa. Nah, foliar yang tidak boleh bertemu adalah kalsium dengan fosfat, kalsium dengan sulfur. Jangan bersamaan karena akan membentuk endapan. Kalium dengan Kalsium dengan sulfur, kalsium dengan fosfat, kalsium dengan magnesium lagi. Itu tiga itu ya. Kalsium yang bermasalah, ara lain aman. Oke, Pak Tabah, bagaimana kita pohonnya cukup umur ya? Kita ingin membuahkan. Bagaimana program untuk membuahkan? Silakan Pak, nanti saya tambahin. Saya coba berbagi pengalaman saja bahwa semua itu harus istilahnya apa ya? Harus sudah diprogramkan jauh sebelum kita mau membungakan. Intinya kalau untuk petani itu, kalau saya cenderung kita sudah tahu bahwa dari mulai muncul bunga sampai panen itu di kisaran 5 bulan sampai 6 bulan. Kemudian tergantung petaninya, pilihan petaninya mau dipanenkan di bulan apa. Kebetulan kalau di Jawa itu kita punya musim kemarau sekitar 6 bulan. Itu pas sebenarnya. Makanya kalau saya selalu menyarankan kepada pekebun, kecuali kebun ini karena memang baru perdana, itu harus dipanen sebelum bulan Desember. Oke. Jadi itu pasti peaknya bagus, puncaknya bagus, harga bagus, buah kualitas bagus karena belum kena hujan. Nah dari situ makanya kita paling tidak harus membungakan di bulan Juni atau Juli. Harus muncul bunga, mau tidak mau harus muncul bunga Juni atau Juli. Kemudian treatment sebelum pembungaan itu kita harus melihat minimal flushing itu dua kali flushing. Itu sekitar 2 bulan lah, 45 hari sampai 2 bulan. Sebelum flushing berarti 8 bulan sebelum kita panen berarti kita harus recovery pohon. Jadi flushing itu kita masukkan grower, sebelum flushing itu kita masukkan dolomit tadi seperti Pak Catur bilang, kemudian masukkan bahan organik, kemudian masukkan NPK seimbang untuk mempercepat flushing. Kemudian setelah flushing 2 kali minimal, flushing kedua itu sudah tua, kita biasanya nabung P. Kenapa kita nabung P? Karena saya bukan lulusan pertanian, cuma dengar-dengar saja P itu terurainya agak lambat. Maka kita harus menabung P dulu. Nah, setelah nabung P, dikirasa nanti sudah agak panas sekitar 2 minggu atau sebulan, baru kita tembak MKP untuk kocor. Insya Allah itu nanti kalau panasnya bagus, 1 bulan kemudian akan muncul bunga. MKP perlu dijelaskan, apakah seminggu sekali gimana? Kalau MKP karena saya sudah menabung, biasanya saya hanya sekali. Sekali kocor dengan dosis mungkin 10 gram per liter. Kemudian nanti untuk spray kita bantu sekali. Tempat lain mungkin adalah seminggu sekali tuh. Biasanya seminggu 1 kali MKP, minggu depannya MKP, biasanya 3 kali. Itu mainkan. Sampai ketemu dia kering, dia akan membentuk mata ketam. Pengairan juga harus diatur. Nutrisi naik ke daun, dimasak, matahari, dia jadi makanan, akan kembali ke tanaman kan? Dia akan menjadi asam amino. Tapi kalau asam amino yang Bapak kasih, tidak perlu fotosintesis, langsung makan. Jadi untuk tanaman-tanaman biasanya yang stres, penyakit dan sebagainya, untuk mempercepat dia pemulihan asam amino, kita kan bisa memberikan mikroba yang sudah kita kenal baik, Bacillus, Trichoderma, Mycorrhiza dan sebagainya, supaya dia bisa memakan yang anti-anti tadi, ya, dengan teknologi yang ada. Jadi kita berbanyak berbeda baik ya Pak. Ya, baik. Yang membantu satpam kayak satpam di rumah kita lah, ya. Kita tidur pun dia bekerja. Ya, Trichoderma, Mycorrhiza, Bacillus dan sebagainya, itu kan tadi bagus-bagus. Intervalnya itu apakah kontinu atau Tergantung Pak. Mereka kan makannya adalah bahan organik.
Jadi kalau bahan organik nggak ada, dia juga mati. Bapak pakai fungisida juga mati. Kita harus menggembala bakteri dong. Ya dong. Ada triknya. Bapak sempat fungisida jatuh karena jamurnya Mati. mati lah. Artinya secara rutin dong harus Berarti harus Ya, diberikan. ditambahkan ulang gitu. ya ditambahkan ulang. Biasanya kan setahun sekali kan cukup kan, kita kan harus bahan organik dong. Tadi kan sudah kita hitungkan, ini kan 25 kiloan sekitar. Nah kita harus mengisi dengan bakteri baik. Saya bukan ahli bakteri, silakan tanya kepada yang ahli bakteri. Nah, kita kali ini unboxing durian Mas Muar. Wih, warnanya tuh. Wow, keren banget, mantap. Ini semakin mantap ini. Mantap ini, makin menggoda ini. Saya terima. Jatuh aja nih. Yang lepas ini malah belum makan ini. Iya yang apa? Wah, Sam. Bagaimana Pak rasanya? Manis, legit, agak pahit, enak. Wah, kali ini Om Taba icip-icip MK. Mungkin gemer, nggak jatuh. Full MTJ, bukan pakai yang lain. Jos. Tinggalnya main dia, Bono, semua pohon di grading sama dia untuk memudahkan identifikasi. Ya. Hari ini kita akan icip-icip durian. Konsumen Durian Mas Muar. Rasanya agak pahit ya, manis, lembut. Mantep banget, nggak rugi jauh-jauh dari Serang. Dapat ilmu, dapat makan, dapat semuanya. Terima kasih banyak.